Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi selamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidi rasulillah hadrati meratib hadal kitab As-Sayyid Muhammad bin Ali wal-Idrus wa la sayyidi al-Habib Umar Muhammad bin Salim Hafidh wa Nasrul hadrati Abu Yahmad Sayyid Dahlan wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita dari Kitabun Niyat pada bahasan niat tentang Qiyamul Lail pada pertemuan terakhir yang lalu sampai pada niat yang keempat yaitu mujahadatun nafsi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang niat yang kelima dari Qiyamul Lail, perlu kami ralat dari apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada satu bahasan yang kurang pas. Pada pertemuan yang lalu kami singgung satu ungkapan yang kami sampaikan itu merupakan ucapan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang benar bukan hadis atau bukan ucapan beliau, tetapi ucapan dari para ulama, dalam hal ini Syekh Ibrahim bin Adham. Satu ungkapan yang berbunyi al-mu'minu yad'u wa yansoh, wal munafiku yahishu wa yul'in. Orang mukmin itu sukanya mendoakan juga memberi nasihat. Dalam beberapa pertemuan sering kami sampaikan ini merupakan hadis, maka pada pengajian pagi hari ini kami ralat itu bukan hadis tetapi merupakan qaul ulama, ucapan dari Syekh Ibrahim bin Adham, yang berarti mukmin itu mendoakan dan memberi nasihat, sedangkan orang munafik itu membenci, membuat tipu daya dan melaknat. Sudah. Para jamaah rahimakumullah, niat yang kelima dari Qiyamul Lail yaitu al-iktida'u bis salafis sholih, mengikuti perilaku dari salafus sholih. Salaf, pengertian salaf ini adalah orang-orang yang hidup di 3 abad awal Hijriyah atau sampai tahun ke-300-an. Setelah itu, setelah tahun 300-an, ini disebut dengan kholaf. Jadi kalau kita sering menyinggung mengikuti kaum salaf, salaf itu maksudnya tahun awal Hijriyah sampai tahun 300-an. Termasuk para imam madhab yang kita ikuti itu termasuk ulama salaf, termasuk Imam Syafi'i ini ulama salaf. Tetapi yang kita ikuti adalah salaf yang soleh, salaf yang baik, salaf yang berusaha menjalankan agamanya dengan baik, taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya untuk melakukan Qiyamul Lail, menghidupkan malam hari dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, niat yang keenam, dengan kita melakukan Qiyamul Lail kita niati yaftahullahu alaihi futuhal arifin, berharap semoga Allah memberikan futuhal arifin,
Allah membukakan baginya segala macam bentuk kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang kenal dengan Allah. Al-arif billah ini pengertiannya orang yang mengetahui, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hamba-hambanya yang dekat dengan Allah, termasuk para aulia illah ya. Jadi al-arif billah itu satu predikat, satu derajat yang tinggi dalam bahasan kita tentang ilmu tasawuf atau tentang hubungan seseorang terhadap Tuhannya. Ya, ini bukan sekedar namung sekedar julukan atau sekedar penamaan. Jadi dalam ilmu tasawuf, kalau kita mempelajari dalam kitab Al-Hikam atau dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Arif Billah ini merupakan satu peringkat khusus yang diberikan, disematkan kepada hamba-hambanya Allah yang dekat dengan Allah, yang mengenal, mengetahui bagaimana kekuasaan Allah, mengetahui tentang sifat-sifat Allah dan lain-lain. Ya, niki mboten namung sekedar pengucapan mawon. Intinya kalau memang bukan arif billah ya bukan arif billah. Atau sipun ngeten lho nggih. Kadang-kadang kita niki kadung salah kaprah nggih. Dan masyarakat kita itu seumpami ada acara terus MC-nya niki kalau memang belum tingkatnya situ ya jangan terus tingkat situ. Kadang-kadang kita memberi niatnya baik, menghormati, memuliakan, tetapi kalau belum kelasnya dia malah merendahkan. Gampangane ngeten, gampangane seumpama ada Pak RT diundang acara terus kita katakan berikutnya sambutan oleh pejabat setempat, asli ini pun RT Pak, cuma jenengan nimbal ini oleh Bapak Wali Kota sekaligus menjabat sebagai gubernur dan presiden kita, Bapak Pak RT ini disebut ya nopo kira-kira ngelem nopo ngenyak jenengan ngoten niki. Oh ngenyak, RT tapi disebutaken wali kota sekaligus gubernur dan presiden kita, lu telu dirangkep kabeh. Ngenyak. Sama dengan mungkin kita ingin memuliakan seorang ulama, memuliakan nopo, tapi terus pembawa acara ini nggih kelincipen kepada yang terhormat, yang kami muliakan, kami taati, kami ikuti fatwa-fatwanya, al-arif billah, kelincipen nggih, kelincipen. Lek dereng arif billah nggih sampun disebut al-arif billah. Niki lari pondok nate ngoten niku nggih. Hari pondok nate pas acara nopo selanjutnya pas kulo bagian kulo al-arif billah lulu langsung kulo pendeliki mawon lari ini lho kelincipen le ojo kesusu kok kebentuk awak iki. Niki ini al-arif billah itu orang yang mengenal Allah dhahiran wa batinan. Lah dengan kita menjalankan qiyamul lail karena kita telah melawan nafsu kita membimbing diri kita untuk mengikuti perintah Allah di saat orang-orang sedang lalai dari Allah, di saat orang-orang sedang istirahat, orang-orang sedang tidur ya. Ini kita berharap Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Futuh niku suatu perkara yang dalam istilah tasawuf dibukakan dalani ngoten nggih. Futuh niku maknane dibukakan jalan kemudahan oleh Allah dalam segala hal. Apakah itu sehubungan dengan ilmu, napa niku hubungannya kalian masalah rezeki, napa niku hubungannya dengan masalah nggih kehidupan napa kemawon, niku disebut dengan futuh ya. Makanya yang kita harapkan kalau kita ngaji kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama besar ya, kita sering nyuwun doa mungkin-mungkin diparingi futuh ya. Moga-moga diberi futuh ini tadi ya, futuh hal arifin ya. Niki satu peringkat atau satu kondisi yang sangat kita harapkan yang berisi segala macam kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah.
Sampun. Niku niat yang nomor 6, qiyamul lail, berharap agar Allah memberikan hubungan kepada kita seperti halnya Allah memberikan hubungannya kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu niat yang ketujuh, niat untuk menyedikitkan tidur. Niat mempersedikit istirahat atau tidur. Karena tidur di malam hari atau orang yang mempersedikit tidur ini merupakan dalam bahasa Al-Quran mereka disebut sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan anugerah, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya Quran surat wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun, surat apa? Ada Quran, di ada Quran. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Adz-Dzariyat ayat 17. Quran surat Adz-Dzariyat juznya 26 ayatnya 17. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam pembahasan tentang ma di sini. Ada sebagian ahli tafsir yang bersumber dari keterangan para sahabat seperti sahabat Abdullah bin Umar, seperti sahabat Abu Hurairah. Ma di sini maknanya manafi. Ya, ma yahjaun ay la yahjauna minal laili. Yahjaun itu artinya tidur pulas di malam hari, ya. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun ay la yahjauna minal laili. Ya, sebagian kecil dari mereka tidak tidur di malam hari. Artinya melean dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir juga bersumber dari kalangan para sahabat, Ibnu Jarir dan lain-lain. Ma di sini menyebutkan ma-nya ma masdariyah. Ya. Artinya wa kanu qalilan minal laili ma yahjauna ay wa kanu qalilan minal laili wa kan ya apa ya apa lek ngarteni ma masdariyah wa kanu. Nah, sebagian dari mereka ya qalilan wa kanu, sebagian daripada mereka hujuhum minal laili, ya, tidurnya mereka di malam hari ini sedikit. Artinya terlepas bagaimana penafsiran dari masing-masing ahli tafsir tersebut menunjukkan bahwasannya orang-orang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan nanti isi surga ini adalah orang-orang yang beribadah di malam hari. Apakah kemudian sepanjang malam ya, itu beribadah maupun orang-orang yang berusaha mengisi malamnya dengan kegiatan-kegiatan taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyinggung tentang kitab fikih, ada yang beribadah muqdhamul lail. Muqdhamul lail itu sebagian besar malam hari, 2/3 malam diisi untuk ibadah. Ada yang separuh, ada yang sepertiga. Minimal kita sholat isya secara berjamaah dan keesokan harinya sholat subuh jamaah niku sampun mlebet qiyamul lail. Niki batas akhir nggih. Batas akhir orang itu mendapatkan pahala qiyamul lail niku lek sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nggih. Dan itu dan surat Adz-Dzariyat itu tadi dan ya apa? Ya apa sah? 2 ayat sebelumnya ya apa? Allah SWT dalam Quran surat Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin
Mereka nanti akan ditempatkan di surga-surga. Wa uyunin, dan mata air akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Diterangkan tentang ayat niku, sesungguhnya mereka kanu qabla dzalika, mereka dulu atau sebelum mereka dimasukkan ke surganya Allah, mereka muhsinin, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, termasuk mereka menjalankan apa? Qiyamul lail, dengan meninggalkan tidur di malam hari ya untuk qiyamul lail. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki yang kita ambil, diambil dasar oleh beliau Habib Sa'ad Al-Idrus dalam kitabnya Kitabun Niat ketujuh, at-taqlilu minan naum, mempersedikit tidur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk memerintahkan kita. Dasar lain adalah Quran surat Al-Muzammil. Quran surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Niki jelas lah niki. Perintahnya jelas. Qumil laila. Bangunlah engkau al-laila, di malam hari, illa qalila, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Nisfahu, separuh nih. Awinkus, atau kurang dari separuh. Nisfahu, separuh malam, atau kalau tidak bisa nisfahu. Nisfahu awinkus, atau kurang dari separuh. Itu sini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu au qalila. Separuh malam atau kurang dari itu dari malam hari. Auzid alaihi. Tapi Allah juga memberikan penekanan, auzid ya tambah honore. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Begitu juga di ayat terakhir. Di ayat terakhir, ayat piro Muzammil? Di ayat pirang ayat sih Muzammil? 30 ayat. Ya. Di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kalian itu takumu, engkau bangun di malam hari, adna, kurang, min sulusayil laili, dari 2/3 malam, wanisfahu, dan separuh malam, wasulusahu, dan 1/3 malam, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang bersamamu wahai Muhammad. Ya, ayat ini disampaikan kepada Rasulullah, inna rabbaka, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu tahu kalau engkau itu bangun di malam hari 2/3, kadang separuh malam, kadang 1/3 malam, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang bersamamu. Artinya bersamamu ini adalah mengikuti perilakumu. Mungkin tidak bersama dalam artian bersama bareng-bareng bangun di malam hari, satu tempat, satu ruangan dengan Rasulullah, tetapi orang-orang yang ikut bangun pada malam hari untuk ibadah dumateng Gusti Allah. Makanya ten bahasa ayat niki kalau kita perhatikan, nah, ada kata-kata wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wonten kata-kata ma'aka. Dalam bahasa tasawuf, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyinggung orang-orang yang mendapatkan anugerah
baik di dunia maupun di akhirat adalah orang-orang yang memahami, mengerti rahasia makna ma'iyah, ya, mengetahui, memahami makna ma'iyah. Wonten namine jamaah ma'iyah. Jamaah sinten? MH Ainun Najib. Niku mendhet saking kata-kata ma'an iki lho sebenarnya. Ya. Mengetahui sirru maknal ma'iyah. Rahasia makna kebersamaan. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi sosok orang mukmin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sahabat niki ditangleti, pingin nopo sampean. Sahabat namung jawab, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Kula pingin nyarengi jenengan ten swarga. Kenal lho Pak. Nggih. Ditangleti sahabat iki mboten kula pingin mlebu swarga Kanjeng Nabi mboten. Pinter sahabat jawabane. Kula pingin nyarengi jenengan ten swarga. Kula pingin bareng kali jenengan ten swarga. Karena bagi orang-orang yang beriman, ya, para ulama menyebutkan seandainya di surga nanti tidak ada nikmat bisa berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW, maka kurang nikmat surga niku. Koyok coro masakan ngoten niku hambar. Ya, ada sebagian ulama mengatakan nikmat terbesar di surga itu adalah berkumpul bersama Rasulullah. Lah sahabat niki pinter. Ditangleti sampean pingin nopo? Kula pingin nyarengi jenengan ten swarga. Kanok liyane ya mboten Kanjeng Nabi niku mawon. Pinter. Nggih. Niki sering disebutaken ten Al-Qur'an dengan bahasa itu tadi ma'iyah. Ten Quran surat Al-Fatih di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ada kata-kata walladzina ma'ahu, ada kata-kata ma'a di situ. Ma'iyah. Nggih. Niki lho. Artinya orang-orang yang bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah, qiyamul lail, secara tidak langsung dia telah mendaftarkan dirinya kepada Allah untuk bersama Rasulullah. Damel gampangane ngoten Pak. Nggih. Tentunya ini berusaha untuk ma'iyah bersama Rasulullah, maka fa insyaallah nanti di akhirat kelak pun akan dimudahkan oleh Allah untuk bersama Rasulullah. Makanya nggih monggo pun kalau kita kembalikan tentang bahasan yang kemarin nggih, ancen penting, buatan gampang untuk bangun di malam hari itu memang tidak gampang, apalagi di zaman akhir seperti ini ya. Tambah nopo nggih, zamane tambah sepuh, tambah tileme tambah dalu nggih ya. Ya, kita sakmangke tileme lak tambah dalu ah. Mboten napa? Mboten berarti lak tileme tambah dalu ngelilire kinten-kinten tambah dangu napa tambah cepet? Tambah cepet. Nggih. Ngelilire mek diluthuk, dilungkas wis subuh dan nggih. Berarti yang singen ngantun isya, ngantun makan malam, tidur. Zaman kula tasih alit ngoten niku jam 09.00 niku kudu tilem. Buya niku jam 09.00 tet kudu tilem. Lek terpaksa, sekalipun terpaksa nggih. Seumpami wonten film, ningali film sing mungkin kebetulan Buya nggih seneng. Lek Buya sami seneng nggih eco saged ningali film sampai telas kula niki. Lek Buya mboten pati seneng napa jam 09.00 wis jam 09.00 dunia dalam berita le wis turu wisan. Singen. Ya wonten film ngoten Buya biasane remene film koboi. Niku saged jam 12.00 niku saged nggih tilem jam 12.00. Selain niku jam 9 tet tidur Buya. Nggih. Wonten Mas niki ini saksi hidup. Main teng kidul dalem singen Buya niku nyalap jam mati. Jam yang ndak gerak, ndak ada baterai disalap ten apa? Di luar rumah. Kalau ini dolen ten ngajeng griya. Cuma jam mati niki dipasaken
panjangnya di 12, pendeknya di 9. Niku damel eling-eling le, pokok jam 09.00 lho ya. Kan mlebu omah aku tulis jam 09.00. Kan mlebu omah kok jam 09.00 luwih titik, ya siap-siap. Buya sing nek ngoten to. Siap-siap dicewir, Pak. Niku tenten ngoten. Dados dolen ten pundi mawon, kula tenten pokok sadurunge jam 09.00 kudu ndek omah wisan. Jangan kula tasih alit ngoten. Semakin tahun, semakin tidurnya semakin malam. Normale sakniki. Nggih. Normale lelare sing griya, mungkin lelare pondok mboten pati. Nggih, mboten pati mungkin enggak ada fasilitasnya. Ya nggih paling jagongan ngopi napa ya napa. Tapi orang-orang yang di luar mungkin atau kita yang di rumah ya lebih malam wis siap-siap pun nopo pun wudu pun sholat witir riyin seumpami wiritan pun maos donga dan lain-lain tasik koper buka kabeh sik ana WA mau teko dulurku mau sik koper ngoten sik leren ngetik-ngetik nopo riyin sik leren nopo nggih kadang apalagi di zaman akhir ngeten niki niki pun nggih diakhiri dengan HP dibuka dengan HP tangi turu buka HP kasih ngetilem nggih penyakitnya itu mriki. Nggih lek terus sing diwaos, sing dibuka Quran, sing dibuka nopo sampai keturun. Mantun tilem terus apa ya dungane tangi turu iku apa buka malih wiritan-wiritan terus nggih mboten masalah. Cuma kadose nggih wallahu a'lam niku sing dibuka. Niki lho. Akhirnya kesempatan kita untuk qiyamul lail semakin sedikit. Lah kalau sudah seperti itu terus kita tidak mau memanfaatkan sesuatu yang sedikit itu ya perkara yang banyak kita hanya bisa memanfaatkan sedikit sekarang kesempatannya sedikit terus kita manfaatkan lagi yang sedikit niku terus ya nopo nggih angkane nggih kesempatan yang sudah ada Allah membangunkan kita di malam hari Allah paring taufik hidayah kepada kita untuk menjalankan ibadah purun nopo purun ten jeding, purun wudu, purun wiritan, purun qiyamul lail. Sekali lagi qiyamul lail itu adalah menjalankan ketaatan di malam hari niku maknane qiyamul lail. Terlepas apakah panjenengan salat atau membaca zikir-zikir tertentu atau membaca Al-Qur'an atau muhasabah, ya terlepas apapun itu, ya monggo kita niati. Yang ketujuh tadi at-taqlilu minan naumi mempersedikit tidur. Yang nomor 8 niat kita adalah ad-du'a'u lil mu'minina wal mu'minat. Kita niati untuk mendoakan orang-orang mukmin laki-laki maupun orang-orang mukmin perempuan. Karena selain kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan sesama mukmin, mukminat, termasuk juga di malam hari adalah waktu-waktu yang dimana Allah mendengarkan, Allah mengabulkan permintaan kita. Apalagi sekali lagi zaman akhir ngeten niki zaman fitnah, zaman fitnah pun wis nemen pun fitnah pun nemen. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak bisa menolak, tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali hanya doa. Kekuatan doa yang kita harapkan di zaman akhir kados mengeten. Mboten wonten kekuatan yang lebih besar kecuali kekuatan Allah, dan kekuatan Allah itu bisa kita dapatkan salah satunya dengan doa niku. Lek ningali masyaallah nggih. Pun ten 2020 niki kathah ulama-ulama ingkang sedo nggih. Ngoten niku banyak majelis-majelis yang ya tidak seperti dulu lagi. Orang semakin jauh dari ulama, masyarakat semakin jauh dari ulama nggih. Niki lek mboten dieman-eman yang kita khawatirkan menawi kita maos ten kitab Nashaikhul Ibad ten bab-bab awal nggih niki disinggung kalian Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman nanti pada umatku mereka
yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan lari, mereka akan berpaling dari para ulama, dari para fuqaha. Fuqaha dalam artian orang-orang yang ngerti, orang-orang yang ngerti hukum, tiang-tiang ahli fikih, tiang-tiang yang menjalankan syariat agamanya. Ketika jangan cek ten kitab nasolibatan bab awal ten muqaddimah ta saya. Lalu fayabtaliyahum bisalasi baliyat, sebab ninggal ulama tebih saking fuqaha, maka Allah akan memberikan cobaan, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Kita khawatir itu sudah berlangsung sekarang. Kalau sudah berlangsung, ya siap-siap 3 musibah itu juga akan didapatkan. Dan sehubungan dengan musibah, nyun sewu, musibah niku umum, Pak. Sering kita singgung, musibah itu sifatnya umum, tidak hanya menimpa orang-orang yang jauh dari Allah, tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat kepada Allah. Sedaya kenging. Nek kadung kenging musibah, mbok masih ahli ibadah nggih kenging musibah, wong sak kampung. Ngoten lho nggih. Sak kampung masalahe. Lho, lah ten pondok kan alare ibadah ngaji, nggih sing ngaji. Sing ibadah. Nggih, sing singitan nggih wonten soalé. Ngoten. Nggih. Sing langgar nggih wonten. Lah nek kenging musibah, sedaya kenging musibah. Lah niki disebutaken ketika zaman itu sudah datang, umat mulai menjauh dari ulama, dari fuqaha, diberi 3 musibah. Nomor 1, diberi musibah, Allah mencabut barokah umur, Allah mencabut barokah rizkinya. Umure buatan barokah, nggih buatan semerapun, didamel nopo umure, waktunya sia-sia ndak tahu. Harta bendanya kita nyabut damel angsal pinten damel tumbas nopo mboten semerap. Gini ku nopo termasuk tanda-tanda kalau hartanya tidak barokah, atau damel tumbas nopo mboten awet, nggih gampangane ngoten. Yang kedua, Allah akan menguasakan kepada umat sultanan dolimah, pemimpin-pemimpin yang dolim. Sampun terjadi napa dereng wallahu a'lam. Kalau namung nyampaiaken ten kitabe ngoten. Lalu yang ketiga, yang paling kita khawatirkan selaku umat yang beriman adalah keluar dari dunia bi ghairi iman. Keluar tanpa iman. Naudzubillah min dzalik. Niki yang paling kita khawatirkan. Makanya ketika kondisi ini sudah sedemikian rupa, monggo kita sama-sama memanfaatkan waktu yang semakin berkurang, waktu yang semakin sedikit, kesempatan yang kita dapatkan setiap hari, bangun di malam hari ya, untuk qiyamul lail, walaupun itu sebentar, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya, salah satunya dengan mendoakan mukmin mukminat, dengan harapan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya, menjaga iman Islam kita, karena iman niku larang regane ya. Selama hidup kita berharap dipertahankan iman kita, dan di akhir hayat kita pun berharap iman kita masih nyantol tenawaan. Keranten selain Kanjeng Nabi dawuh napa sing model kados niku wau, Kanjeng Nabi ningatin dawuh ya, akan datang satu zaman pada umatku, pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Sore masih mukmin, keesokannya sampun kafir. Sering niki kula singgung, cuma mboten kula terusaken hadise. Kula ketok sak monten. Nggih. Asline wonten terusane. Terusane napa? Lho kok saged ngoten niku karena napa? Karena hubbud dunya. Alasan ini kutok. Ten hadise munine ngoten. Wong iso gampang molak-malik saking mukmin ten kafir.
niku gara-gara nih karena dunya. Dunya niku napa? Lek nyenggung ngoten gampangane Buya Singen napa sih Buya dunya niku sepokok sing direbutno iku dunya le. Simpel lek Buya. Apa sing gawe rebutan dunya. Mbok masuk blimbing wulu agak rebutan dunya punan. Buya Singen ngoten. Lek ngajari ten putra-putrane ojo kedunyan, ojo kedunyan. Nggih. Pokoke rebutan bacane Buya dunyan. Ya. Kalau ceritakan jenengan, kalau mek gara-gara mek rebutan pelem ngoten tok kali Buya dijengkewing. Iki opo cilik-cilik kedunyan iki. Mboten paham Singen. Napa Buya? Wis pokok gak oleh rebutan. Buya mboten seneng wonten tiyang rebutan mboten seneng. Nggih. Sing ngalah, sing seneng ngalah. Nggih. Agar napa melatih diri kita tidak hati kita tidak terkait kepada dunia. Kalau sampung kadung kedunyan gini ku wau khawatire keluar dari dunia ini tanpa iman. Nggih mugi-mugi mawon Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, keluarga kita masing-masing. Ya kita berharap dengan segala kegiatan yang kita ikhtiarkan sampai pada detik ini Allah meridhoi kita semuanya. Allah menjaga iman Islam kita, menjaga keseharian kita. Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, memberi umur, ilmu, rizki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ini harapan dari kita semuanya. Terakhir sebelum kita tutup, karena tadi sudah kita singgung tentang Quran surat Al-Muzammil dan ayat 2-3, yaitu niat kita qiyamul lail yang nomor 9 adalah niat membaca Al-Qur'an. Dasarnya niku warattilil Qur'ana tartila. Apapun berapa ayat pun yang kita baca, monggo kita sami-sami nggih minimal ketika kita bangun tidur, doa-doa bangun tidur itu apakah kita membaca akhir saking surat Ali Imran atau kita membaca Alam Nasroh, atau kita ketika berangkat jenengan bangun tidur terus menuju masjid membaca doa keluar rumah, terus naik kendaraan subhanalladzi sakhrolana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa qala rkabu fiha. Loh, supaya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa naik kendaraan niku nggih saking Quran. Diniati dilakukan pada waktu qiyamul lail. Nggih mugi-mugi sedaya amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Kita diberi umur, ilmu, rezeki yang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Astaghfirullah. Ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وتعليمنا وتعلمنا وتضرعنا وتخشعنا وجميع أحوالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يا الله. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا والجماعة والطلبة زيارة مكة والمدينة في كل سنة يا الله. اللهم ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا تزكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محققين بحقائقها يا رباه يا غوثاه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.